Kalau kita berpikir it's all about me, ini semua tentang aku, maka yang muncul adalah guilty, rasa bersalah, blaming yourself too much, kayak selalu nyalahin diri aku, ini gara-gara aku gini nih, gara-gara ini nih, gara-gara ini nih, dan akhirnya kesedihan berlarut. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Coba kalau kita changing the perspective, it's not all about me. Assalamualaikum, ketemu lagi di Analisa Channel, dan kali ini aku akan ngebahas tentang sesuatu yang cukup sensitif karena pasti semua orang mengalaminya, termasuk aku. Pernah gak sih kalian ngerasa kesehatan mental kalian terganggu karena terlalu banyak terpapar sosial media? Tapi aku di sini nggak akan ngebahas tentang sosial medianya. Aku akan ngebahas kenapa secara psikologis kita menjadi tidak kuat mentalnya, tidak sehat pikirannya karena kita punya disbelief atau belief atau keyakinan yang salah terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan terhadap dunia luar. Unhealthy beliefs atau ketidaksehatan belief kita, ketidaksehatan mental kita, akibat kita berpikir bahwa kayaknya orang lain lebih bagus ya hidupnya dari kita. Kayaknya kita itu jelek banget ya hidupnya. Kayaknya kita tuh menderita banget sih. Ketika lagi dapat masalah kita berpikir, why me? Kenapa aku? Why not me? Kenapa bukan aku yang dapetin promosi jabatan? Selalu ada pikiran-pikiran disbelief itu yang mengganggu kita sampai akhirnya kita mengalami stres dan mengalami kesehatan mental yang cukup terganggu sampai kita tidak bisa melakukan aktivitas. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas gimana caranya supaya kita tidak jadi orang yang baperan. Baperan ini tuh bahaya loh teman-teman. How kita tidak terlalu memikirkan sesuatu secara personal, secara berlebihan. Kalau kita ngeliat sosmed orang jadi baper, ngerasa hidup kita jadi nggak sesempurna dia. Kalau kita dapat kritikan kita jadi baper, sampai akhirnya kita nggak mau belajar dan nggak mau menerima kritikan secara positif. Akhirnya kita di situ aja. Kalau kita ngelihat dunia itu menjadi tidak adil atau nonton film jadi kita baper, apa-apa baper. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalau pernah, berarti selamat. Kita adalah manusia. Karena aku juga mengalami itu, teman-teman. Gimana caranya? Oke, sekarang belajarlah untuk tidak berpikir bahwa hidup ini tuh bukan hanya tentang kita. It's not all about me. Kenapa? Kalau kita berpikir nih, contoh, kita ngeliat sosmed, ngeliat orang posting tentang sesuatu tentang hidupnya yang sangat menyenangkan. Ya udah, itu hidup dia. Emang dunia sosial media cuma dunia kita? Emang semua orang harus berempati sama kita? Emang kita segala-galanya di dunia ini? Yang kedua, kalau kita punya ketidaksehatan terhadap tidak sehatnya pikiran kita tentang sikap orang lain, dapat kritikan. Oke, contoh nih ya, ketika aku waktu itu lagi ngisi materi, dapat feedback dari peserta. Feedbacknya itu secara langsung. Bayangkan kalau jadi, aku tuh kayak struggling banget loh sama gimana caranya untuk gak baper, karena jujur aja aku juga orangnya baperan, to be honest. Gak pada percaya kan, kalau yang kenal aku pasti tahu aku tuh orangnya baperan. Mungkin karena belajar ilmu psikologi ngebikin aku tuh jadi kayak harus lebih sensitif, sampai kadang tuh aku ngerasa kayak ini too much, terus kayak aku harus narik diriku supaya kembali sehat. Contoh simple nih, kenapa aku lagi struggling banget, kenapa aku sampai sekarang juga lagi struggle untuk gak baperan, karena itu mengganggu banget teman-teman. Aku lagi jadi trainer, jadi pembicara, di depanku ada orang main handphone. Bayangkan kalau kita tuh baperan, apa yang akan terjadi? Maka aku bisa chaos, pikiranku kemana-mana, aduh kayaknya gara-gara materiku jelek deh, kayak gara-gara mereka ngantuk deh, aku ngebosenin deh. Kalau kita berpikir it's all about me, maka aku akan berpikir terganggu banget nih sesiku dan akhirnya aku buyar. Yang kedua, ketika aku berpikir untuk lebih positif lagi, aku coba untuk berpikir it's not all about me, changing the perspective. Kali-kali aja orang yang buka handphone itu karena memang dia lagi nerima message penting dari bosnya, dari keluarganya. Jangan-jangan memang kalau kita berpikir tentang dunia tidak hanya tentang kita, jangan-jangan dia memang punya kebutuhan untuk mencatat materi kita. Jadi kalau kita baperan, aduh rugi banget kan, nggak bisa belajar. Terus misalnya kita dapat kritikan. Pernah nih waktu itu aku dapat feedback dari salah satu mentor aku. Dan ketika dapat feedback, dibilang katanya materi aku tuh nggak relate lah, materi aku nggak kuat lah, jelek lah segala macam. Waktu itu rasanya kayak, waduh dunia tuh hancur. Selama ini tuh kredibilitas yang udah aku bangun, aku udah mati-matian untuk nyiapin semuanya tuh kayaknya tuh nggak ada gunanya gara-gara kritikan itu. Kalau kita berpikir it's all about me, ini semua tentang aku, maka yang muncul adalah guilty, rasa bersalah,
blaming yourself too much. Kayak selalu nyalahin diri aku, ini gara-gara aku gini nih, gara-gara ini nih, gara-gara ini nih. Dan akhirnya kesedihan berlarut. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Coba kalau kita changing the perspective, it's not all about me. Jadi bisa jadi kenapa aku dapat kritikan, bisa jadi waktu itu memang aku lagi loadnya tinggi, tim aku lagi banyak load jadi nggak siap, preparationnya nggak bagus, koordinasi sama klien juga nggak bagus, akhirnya ada miskomunikasi. Akhirnya kita belajar fokus untuk apa yang bisa kita perbaiki kalau besok akan ada kejadian yang serupa. So changing your perspective, it's not all about you guys, itu penting banget. Nah kalau misalnya itu udah dilakuin, ternyata teman-teman ngerasa kayak doesn't work, Mbak, itu kayak nggak ngebantu aku. Gimana caranya supaya aku bisa nggak baperan? Mungkin tetap aja nih kalau udah diganti-ganti tetap aja ujung-ujungnya ini masalah gue, ini memang karena aku, ini memang karena saya, Mbak. Oke, boleh berpikir it's about you. Kalau kamu udah coba untuk changing the perspective, tapi ternyata jatuh-jatuhnya lu lagi yang salah, dan pikiran itu tetap ada, berarti kita manusia. Karena aku juga pernah udah nyoba positif gitu ya, tahu nih teorinya begini, tapi ternyata tetap aja nggak bisa. Pikirannya tetap aja kayak ini karena kamu, ini karena kamu, ini karena kamu. Maka yang perlu kita lakukan adalah menerima. Oke, teman-teman, jadi ini bisa jadi adalah tentang inner child kamu. Kalau kita sadar, ternyata setiap orang tuh punya luka ya, luka masa lalu yang kita tuh nggak tahu apa. Tapi setiap ketemu kejadian yang serupa itu kayak irritating, menyakitkan gitu kan. Nah bisa jadi kalau kita sudah mencoba mengganti perspektif, ini bukan hanya tentang tadi strategi yang pertama, itu nggak berhasil dan ujung-ujungnya tetap ada pikiran bahwa ya ini tentang kamu gitu kan. Maka yang perlu kita lakukan adalah kenali apa luka di masa lalu kita. Coba amati, pelajari apakah kejadiannya mirip. Kalau memang kejadiannya mirip, yang perlu dimaafkan adalah kejadian yang pertama. Dan ketika kejadian serupa muncul, maka kita bisa fokus gimana cara handle-nya. Bukan terbawa pada situasi kemarahan yang serupa, tapi kita nggak tahu kebawaan perasaan kita atau bapernya ini kenapa. Oke teman-teman, itu tadi strateginya. Kalau aku bisa kasih konklusi atau kesimpulan, kalau kamu menjadi orang yang baperan, pertama, rubahlah mindset kamu bahwa tidak semuanya di dunia ini tentang diri kamu. Dan kalau memang pikiran itu masih muncul, maka bisa jadi itu adalah tentang kamu. Kalau memang tentang kamu, maka kenalilah apa luka di masa lalu yang membuat kamu bisa berdamai sama semua itu. So teman-teman, gak enak banget jadi orang baperan. Kalau emang kamu merasa sebagai orang yang baperan, coba belajarlah untuk melihat perspektif ini lebih luas. Coba kalau memang ujung-ujungnya masih pikirannya adalah it's about you atau tentang kamu dan ada luka masa lalu, please speak up. Ekspresikan kesedihan kamu, sampaikan luka kamu, ceritakan kepada profesional, ceritakan pada orang lain yang memang tahu apa bagian dari masa lalu kamu. Karena yang masalah itu bukan masa kita sekarang, bukan orang yang menyerang kita hari ini, tapi orang yang menyerang kita di masa lalu. Kalau memang it's about you, so please speak up and tell someone, kasih tahu orang lain kalau memang kamu butuh pertolongan. Thank you so much udah nonton Anwasa Channel. Kalau kamu memang pengen dapat banyak konten edukasi di platform Instagram, kita ada APDC Indonesia. Kalau kamu pengen tahu tentang apa itu personal branding, kamu bisa follow ADBC. Ini baru banget kita bikin gimana kamu bisa jadi diri kamu di dalam digital media platform. Kalau kamu pengen tahu tentang edukasi, kamu bisa follow Sehati Menginspirasi. Aku sengaja kasih beberapa rekomendasi yang memang kita build untuk membangun kamu lebih positif dan semuanya tadi inspired by beberapa konten di Anwasa Channel juga. Jadi kamu bisa banyak belajar, banyak mengenali siapa diri kamu supaya kita lebih sehat mental dan juga psikologis kita lebih kuat. Thank you. Assalamualaikum.